Saya Dr. Nugrahayu. Saya akan mempresentasikan tentang pentingnya nutrisi untuk kesehatan kulit. Kita di sini didukung oleh Wardah dan didukung dari Rumah Sakit Kenari Graha Medika Cilengsi, Kabupaten Bogor. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dibagi beberapa slide kedua, beberapa pembahasan yang akan saya bahas di sini tentang struktur dan fungsi normal kulit yang pertama, dan masalah kulit akibat gizi yang tidak seimbang, dan yang ketiga adalah peran gizi terhadap kesehatan kulit dan peran antioksidan pada kesehatan kulit, dan tujuan akhir semua kesehatan kulit itu apa ya. Yang pertama yaitu kita masuk slide ketiga, yaitu tentang struktur dan fungsi kulit dan fungsi normalnya. Di situ saya sudah meletakkan gambar penampang kulit yang kita potong secara longitudinal seperti itu, di mana lapisan-lapisannya ada 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis yang pertama, yang kedua lapisan yang di bawahnya dermis, dan lapisan subkutan. Lapisan epidermis itu bisa terdiri dari ada rambut, ada kulit tanduk ya, kulit ari, dan dermis yaitu ada kelenjar minyak, folikel rambut, dan serabut saraf, dan yang ketiga di lapisan subkutan ada pembuluh darahnya. Di sini fungsi-fungsi dari kulit itu bisa satu, yaitu sebagai pelindung atau proteksi ya, dan yang kedua yaitu sebagai penerima rangsang, dan penerima rangsang dalam arti karena memang ada serabut saraf ya, dan yang ketiga yaitu pengatur panas, dan yang keempat merupakan sebagai pengeluaran, yaitu bisa kelenjar keringat juga ada, jadi keringat kita juga bisa di situ keringat, dan kelima yaitu penyimpanan lemak di bawah kulit ada lemak ya, lemak subkutan tadi yang layer ketiga. Kemudian untuk penyerapan juga, ini gunanya biasanya kalau kita menggunakan makeup atau skincare, bisa di situ peranannya. Kemudian penunjang penampilan kita, utamanya berkaitan dengan materi kali ini ya. Untuk slide berikutnya, slide keempat, di sini pentingnya mengetahui tentang gizi seimbang itu apa. Gizi seimbang terdiri dari 3 bagian, yaitu satu sebagai zat membangun yang terdiri dari materi-materi seperti protein hewani, protein nabati, dan yang kedua sebagai pengatur yang terdiri dari buah dan sayur, dan yang ketiga yaitu zat tenaga. Zat tenaga itu bisa dilihat di slide, itu mengandung seperti karbohidrat ya. Tentunya di sini karbohidrat yang bagus yaitu karbohidrat yang kompleks. Kompleks itu maksudnya belum termodifikasi atau belum diproses lebih lanjut. Jadi seperti nasi, seperti ubi, singkong, seperti itu ya. Kemudian gizi seimbang slide berikutnya, tadi berdasarkan fungsinya. Gizi slide berikutnya yaitu di situ tertera tumpeng ya, nampak seperti tumpeng, itu merupakan gabungan dari gizi seimbang itu sendiri, di mana komposisinya meliputi yaitu sebagai satu sumber karbohidrat, terlihat di situ sebagai nasi, roti, mie, jagung. Konsumsinya untuk tetap sehat harus tidak lebih dari itu, patokannya 3 hingga 8 porsi per hari. Dan kemudian ada protein hewani, yaitu terdiri dari seperti ayam, ikan, daging, telur, susu. Konsumsinya sekitar 2-3 porsi per hari. Dan kemudian protein nabati, di situ bisa dilihat kacang-kacangan, yaitu seperti tahu, tempe. Konsumsinya juga 2 hingga 3 porsi per hari. Kemudian kita ada buah-buahan yang disarankan, juga konsumsinya sekitar 2-3 porsi per hari. Dan kemudian sayuran konsumsinya 3 hingga 5 porsi per hari. Dan tidak lupa juga kita konsumsi cairan, yaitu air yang dibutuhkan tubuh kita untuk dewasa sekitar 8 gelas per hari. Kemudian untuk penggunaan minyak, gula, dan garam tentunya tidak boleh berlebihan, gunakan seperlunya saja.
memang rinciannya seperti ini dan mencantumkan bahwa WHO dan Kemenkes sendiri mengatur penggunaan gula itu sendiri tidak sekitar 3 hingga 4 sendok makan per hari, dan untuk garam 2/3 sendok teh per hari. Dan untuk minyak memang dibatasi, apalagi dengan memiliki faktor-faktor resiko kelainan metabolisme lemak pada tubuh, jadi otomatis harus lebih restriksi atau lebih dikurangi lagi seperti itu ya. Kemudian slide berikutnya, slide ke-6, yaitu di sini saya membawakan tentang masalah kulit akibat gizi tidak seimbang. Di sini dari jurnal Diet in Dermatology, jurnal di luar tentang kulit tahun 2010, menyebabkan berbagai masalah yang timbul akibat nutrien gizi yang tidak adekuat, seperti misalnya kita yang besar dulu, yang makro, misalnya protein dan karbohidrat tidak cukup gitu ya, kita bisa termasuk gizi yang malnutrisi atau low protein energy diet, atau bisa terjadi kalau lebih lanjut lagi bisa menimbulkan gizi buruk, seperti mungkin kalau bahasa kedokterannya kwashiorkor gitu. Kalau untuk misalnya tidak cukupnya dengan pemberian asam lemak gitu, misalnya ketidakseimbangan antara asam lemak yang baik dan jahat bisa memicu adanya proses peradangan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu bisa tidak adekuatnya vitamin. Nah, ini seperti vitamin A bisa mengakibatkan ini kelainan-kelainan kedokteran ya, bisa seperti imunitas dari kulit berkurang, seperti bisa timbul penyakit herpes seperti itu. Vitamin B12 misalnya berkurang, bisa timbul hiperpigmentasi atau kulit yang kehitaman. Terus kemudian vitamin C tidak dikonsumsi dengan adekuat, bisa timbul seperti sariawan seperti itu ya. Kemudian mineral, contoh mineral seperti zinc dan besi, misalnya kita kekurangan nih, nah itu bisa menyebabkan juga ada penyakitnya yang istilahnya namanya penyembuhan lukanya susah. Misalnya kita terkena sesuatu, luka, kulit kita robek atau apa, penyembuhan luka kita akan lebih lama daripada yang normal adekuat pemberian zinc atau zinc itu tadi. Misalnya kekurangan dari zat besi, bisa juga mudah kulit kita kering dan timbul gatal. Terus kemudian rambut kita juga mudah rontok atau kita mudah sariawan seperti itu. Ya, itu berbagai macam masalah kulit akibat gizi kita tidak seimbang atau kurang ya. Kemudian slide berikutnya yaitu slide 7, di mana peran gizi pada kesehatan kulit itu. Nah, di sini ada berbagai macam-macam diagnosa penyakit kulit yang diakibatkan ketidakadekuatan dari nutrisi ya. Yang saya garis besarin itu yang ada warna merahnya itu akne. Akne itu adalah jerawat ya. Dalam hal ini kan kita bahas tentang kecantikan kali ini ya. Jadi itu yang lainnya itu kelainan kulit yang lain yang tidak berkaitan dengan penampilan, tapi kalau untuk akne kan berkaitan dengan sesi kita kali ini. Nah, itu diakibatkan biasanya karena kelebihan penelitiannya, ini berdasarkan penelitian, itu kalau kelebihan kadar gula yang kita konsumsi. Jadi disarankan untuk diet yang untuk memperbaiki akne tersebut, selain tentunya harus dirawat juga aknenya pada dokter kulit ya, kita juga harus menjalani diet secara gizinya, harus menjalani diet gulanya lebih rendah atau low glycemic diet gitu ya. Dan yang kedua, lemaknya juga harus dikurangi gitu. Lemak itu di situ maksudnya bisa ada mentega, ada minyak, ada santan, seperti itu kita harus dikurangi kalau timbul jerawat. Apalagi tidak hanya satu, misalnya seluruh muka, kita harus atur pola makan ya dengan gizi seimbang. Berikutnya slide ke-8 yaitu peran gizi pada kesehatan kulit. Itu tentunya ada suatu multivitamin yang berkaitan dengan kesehatan kulit itu sendiri, yang sering
dibahas, yaitu vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin C atau zinc, vitamin D, dan glutathione. Di sini fungsinya apa kaitannya pada hal kecantikan ini, yaitu mengakibatkan elastisitas kulitnya menjadi kenyal, tidak kering, dan mencegah penuaan dini. Dan mereka ini berfungsi sebagai antioksidan. Nah, untuk slide berikutnya, coba kita ke slide 9. Peran antioksidan sendiri untuk kesehatan kulit. Nah, antioksidan itu apa? Antioksidan itu yaitu berfungsi untuk menekan kerusakan sel yang terjadi akibat oksidasi bebas, ya. Di situ ada gambarnya tuh. Ada molekul antioksidan, yang di satunya lagi radikal bebasnya. Radikal bebas itu apa? Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan satu buah elektron dari pasangan elektron bebasnya, sehingga menjadi tidak stabil dan mudah bereaksi membentuk radikal baru. Radikal itu kan nggak bagus ya, jadi diseimbangkan dengan antioksidan. Jadi dia kehilangan satu elektron, fungsinya antioksidan itu mengisi elektron yang hilang agar stabil, jadi dia tidak mudah bereaksi kembali membentuk suatu radikal baru. Radikal ini bisa jika berlebihan, misalnya contoh pada orang obesitas, ya, itu radikal bebasnya porsinya lebih banyak daripada yang dengan berat badan ideal. Itu akan mengakibatkan suatu reaksi radikal-radikal baru yang banyak, sehingga mengakibatkan imunitasnya turun. Nah, di sini peranannya dengan kulit, ini tadi dengan obesitas, dengan kulit, dia radikal bebas itu mengakibatkan penuaan dini, satu, kerusakan jaringan, ya, tidak hanya di kulit saja, dan kemudian bisa mengakibatkan, kalau berlebihan bisa memicu kanker, ya, kanker atau keganasan. Dan yang berikutnya tentunya bisa menyebabkan seluruh metabolisme tidak baik, antara lain dengan gangguan jantung juga bisa, ya. Biasanya radikal-radikal bebas ini dipicu juga dengan lifestyle kita yang tidak sehat, seperti merokok, ya. Nah, di sini ada gambarnya merokok atau asap polusi udara, itu juga bisa, ya. Makanya pentingnya di sini dibutuhkan si antioksidan tadi. Antioksidan tadi itu yang komponennya yang tadi itu vitamin-vitamin, ya, yang mendukungnya. Nah, kemudian slide berikutnya. Ini adalah bahan makanan yang mengandung antioksidan. Nah, di sini indah sekali ya bahan makanannya, ya. Di sini yang berwarna-warni gitu ya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang putih, dan ada yang ungu, ya. Ini semua mengandung antioksidan. Di situ terkandung zat antioksidannya itu namanya ada yang flavonoid, ada polifenol, ada glutathione, coenzyme Q10, NADH, L-carnitin, dan alpha-lipoic acid. Jadi tidak hanya buah dan sayur, tapi di situ juga bisa protein hewani maupun protein nabatinya. Namun yang bukan bagian minyaknya atau bukan lemaknya, ya, di situ diutamakan yang dagingnya, ototnya, seperti itu. Nah, slide saya yang terakhir nih, pesan saya take home message-nya, guna menunjang dari kesehatan kulit. Tujuan kita memamerkan bahan makanan sumber dan diet yang seimbang. Dengan itu kita tujuannya apa nih? Maka lakukanlah diet yang gizi seimbang dengan pemilihan bahan makan sumber yang beraneka ragam dan bervariasi. Yang kedua, hidrasinya cukup, yaitu kecukupan cairan. Misalnya kalau dewasa sekitar 6 hingga 18 per hari gitu, ya. Dan dilakukan juga aktivitas fisik. Ya, kita nggak boleh mager nih, apalagi yang work from home atau yang di rumah aja, ya. Itu tidak boleh mager. Jadi biar kita tidak lebaran, ya, ukuran size kita, ya, dan agar tetap sehat dan bugar, makanya diperlukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini yang diharapkan seperti apa, ya? Bisa dilakukan dengan intensitas sedang. Jadi dimana memicu denyut jantung kita, sehingga seperti yang bisa dilakukan seperti lari, seperti jogging di rumah aja gitu. Misalnya nggak usah keluar, atau mungkin
lihat YouTube, buka, terus di situ kan banyak tentang channel-channel aktivitas fisik olahraga yang tidak perlu berat-berat dulu, disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nah, nanti secara bertahap kalau memang sudah oke dan expert di itu udah bisa ditingkatkan dosisnya bertahap aktivitas fisik atau olahraganya. Dan yang keempat yaitu istirahatnya harus cukup. Istirahat cukup itu minimal 6 hingga 8 jam per hari, dan bergaya hidup sehat ya. Bergaya hidup sehat tuh dalam arti ya hindari rokok, kalau bisa hindari polutan ya, tidak minum alkohol seperti itu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah berpikir tetap positif ya, biar kita auranya tetap stabil dan oke gitu. Dan jika memang ini kita harus mengelola juga nih tingkat stres kita masing-masing, kita harus kelola dengan baik biar kita tidak hormon-hormon kita tidak terpengaruh dengan stres yang terjadi seperti itu. Dan terima kasih presentasi kami kembalikan ke moderator, semoga berguna ya dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.